Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Kepala Satap Salam. Silakan Bu. Bapak Kepala Satap 1 Lenek yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu guru, pengurus dan anggota MGMP IPS Wilayah Utara yang berbahagia, mudah-mudahan tetap semangat ya Bapak Ibu. Marilah kita sejenak memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Yang paling penting kalau usia-usia kita seperti ini adalah nikmat sehat ya. Itu yang paling utama kalau usia kita. Dan alhamdulillah mudah-mudahan tetap kita diberikan kesehatan oleh Allah supaya kita bisa menjalankan tugas-tugas kita dengan baik. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teriring harap dan doa semoga kelak di akhirat kita mendapat syafaatnya. Amin. Bapak Ibu guru sekalian ya. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada awal-awal ya atas kepercayaan Bapak Ibu kepada kami untuk menempati atau menggunakan lokasi di SMP 1 Aimal ini sebagai lokasi tempat pertemuan. Ini merupakan suatu kebanggaan dan penghormatan bagi kami Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kami di SMP 1 Aimal sangat respect, sangat berkomitmen terhadap kegiatan-kegiatan sejenis yang ada kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Jadi sehingga teman-teman yang lain juga kalau mau mengadakan kesini kami selalu mendukung sepenuhnya. Seperti kemarin hari Sabtu itu MGMP PKN Wilayah Utara juga di sini tempatnya. Terus yang Bilahari juga MGMP IPA di sini juga tempatnya. Bahkan waktu MGMP IPA itu saya sampai menawarkan kalau bisa, saya bilang gitu karena kebetulan waktu itu ada reshuffle pengurus ya. Kalau bisa di Aimal tempat jadikan sebagai sekretariat gitu MGMP Wilayah Utara gitu IPA gitu. Nah nanti kalau Bapak Ibu juga mau menginginkan di Aimal tempat sekretariatnya kami persilahkan silahkan. Dan ruangan ini memang kami sengaja persiapkan untuk sediakan juga untuk kegiatan-kegiatan seperti ini Bapak Ibu. Sehingga di sini juga tempat kami mengadakan kegiatan-kegiatan komunitas belajar ya. Dan alhamdulillah pelaksanaan komunitas belajar di SMP 1 Aimal juga cukup aktif Bapak Ibu. Cuman untuk semester ini belum kita mulai. Insya Allah Februari sudah kita mulai start kan. Mudah-mudahan dana bos juga sudah ada. Ada yang sudah juga. Ya, artinya sudah selesai ya. Artinya ada tempat kita membiayai. Jadi mungkin Bapak Ibu ada pernah dapat informasi dari tempat lain juga, tapi mungkin ada yang belum. Kegiatan kompel di sini ini frekuensinya cukup tinggi Bapak Ibu. Jadi kami mempergunakan waktu selama 4 hari selama 1 minggu. 4 hari selama 1 minggu. Jadi hari Selasa, Rabu, Kamis sama Sabtu. Nah, tapi tidak semuanya sih. Artinya itu paling kenanya 2 kali seminggu masing-masing guru. Yang normalnya 1 kali seminggu. Sebab kita bagi-bagi dia. Di sini jumlah guru kita ada sebanyak 70 orang. Jadi kalau sekaligus 70 orang mungkin tidak nampung di ruangan. Kita bagi-bagi dan juga materi yang akan dibahas mungkin tidak sama perjanjian kelas. Akhirnya kami kelompokkan menjadi kelas-kelas ya. Untuk hari Selasa itu guru-guru kelas 7, hari Rabu
guru-guru kelas 8, hari Kamis guru-guru kelas 9, dan hari Sabtu itu khusus untuk fasilitator P5. Kenapa kami perlu mengumpulkan khusus fasilitator P5 ya? Mari Pak Bob. Karena sadar atau tidak, walaupun sudah berjalan mau masuk ke tahun ketiga untuk kami di sini, bahkan tahun kedua belum tuntas pelaksanaan kurikulum merdeka ini, artinya kita masih baru. Jadi pemahaman kita terhadap kurikulum merdeka itu juga masih baru, apalagi dalam pelaksanaan P5-nya gitu. Sehingga kadang-kadang waktu pelaksanaan P5 juga banyak di antara fasilitator kita nggak ngerti apa pegawai Malik hari ini gitu. Kan begitu dia. Mungkin ada beberapa orang teman, beberapa orang guru yang paham apa yang harus dikerjakan, tapi banyak juga guru-guru lain yang belum paham apa yang dilakukan. Oleh karena itu kami perlu mengumpulkan mereka dalam satu satu waktu khusus membicarakan tentang P5 itu. Apa yang dibicarakan di pertemuan P5 itu? Pertama, kita refleksi kegiatan kita hari itu. Biasanya Sabtu kan, Sabtu P5 di sini. Terus setelah kegiatan kita kumpul, apa yang kita lakukan hari ini, terus plus minusnya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, itu yang kita bahas. Nah, selanjutnya minggu depan apa lagi yang harus kita lakukan. Jadi itu dua aja yang perlu kami bahas, yang kami bahas pada pertemuan komunitas khusus untuk fasilitator P5. Apa yang sudah kita lakukan hari itu dan apa yang akan kita lakukan minggu depan gitu. Sehingga setelah ini berjalan lebih terarah dia. Artinya minggu depan itu sudah tahu apa yang harus dilakukan oleh masing-masing fasilitator itu. Jadi tidak ada kebingungan. Nah kemudian ini sering saya ceritakan di mana-mana. Bagi kami ini adalah praktik baik Bapak Ibu. Dan kalau misalnya Bapak Ibu di sekolah mau menerapkan, ya cocok dengan yang kami lakukan di sini, ya bagus juga. Artinya begini, pertemuan yang 4 kali seminggu itu kan bayangannya berat jadinya ya, terutama di biaya gitu. Misalnya 1 kali pertemuan perjenjang itu ya pesertanya di antara 20 sampai 30 orang kan gitu. Nah itu berlangsung di luar jam kerja, mulai jam 2 kemudian sampai jam 3 atau setengah 4 itu selesai. Artinya melewati jam makan siang kan berarti peserta harus kita kasih makan gitu ya. Nah misalnya kita hitung-hitungan kasar dengan standar paling rendah, beli nasi bungkus ya, 1 orang 10.000 lah ya paling rendah ya. Itu kalau 30 orang pesertanya kan sudah 300.000 ya per hari. Kalau 4 hari kan sudah 1.200.000 itu, berarti 1.200.000 per minggu. Kalau 1 bulan kali 4 lagi dia itu kan, jadinya berat gitu kan. Nah tetapi hal itu tidak kami rasakan di sini. Kenapa tidak kami rasakan? Kami di sini tidak beli nasi bungkus Bapak Ibu, kami masak. Jadi setiap hari itu kita masak di sini dengan menu rumahan. Artinya dengan menu rumahan itu menu ramah perut Bapak Ibu ya. Artinya kan udah seperti tadi, kita ini guru itu sudah rata-rata umuran ya. Kalau umuran itu ya sadar tidak sadar Bapak Ibu, kalau udah umuran itu perutnya itu udah milih-milih dia. Nah akhirnya kami masak dengan menu yang sesuai, yang ramah dengan perut kami di sini ya. Beli apa, kita masak sayur bening pakai beberuk itu dan setiap hari. Dan tahu Bapak Ibu kos yang kita keluarkan, yang bisa kita hemat ya, 1 kali masak ya itu udah bisa mengcover semua teman-teman yang hadir, dan bahkan bisa juga teman-teman yang tidak hadir
Yang tidak ikut gombal, tidak ada gantian gombal pada saat itu bisa juga ikut makan, karena beberapa orang di antara Bapak Ibu guru di sini dia mengadakan kegiatan ekstrakurikuler itu, pembinaan ekstra itu setelah pulang sekolah, jadi tidak ambil sore, tapi diambil misalnya jam 2 sampai jam 3 mereka ekstra itu. Jadi dia melewati makan, mereka bisa juga ikut. Nah, dari saya tanya di bendahara berapa penghabisannya per hari, saya bilang gitu. Di luar beras Bapak Ibu itu tidak sampai 100.000. Tidak sampai 100.000. Jadi sudah berapa udah kita hemat itu, dan aja sehingga dia bisa berlangsung gitu. Nah, nilai plusnya juga, mari Bu Syarifah, nilai plusnya Bapak Ibu, sehingga kami membuat sebuah jargon pada kegiatan itu adalah merajut rasa menggapai asa. Kenapa? Pada saat kita melaksanakan kegiatan itu, ketika masak itu semua teman-teman, terutama ibu-ibu guru itu bantu-bantu, ada yang beborek kelor gitu, ada yang begecok-gecok, ada yang begoreng-goreng. Kok rasanya enak gitu. Di sana timbul banyak rasa kebersamaan kita di sana. Kemudian makan bareng, nyendok bareng-bareng gitu. Makan bareng, timbul rasa persaudaraan, rasa kerjasama yang kuat di sana itu. Nah, dari rasa-rasa itu semangat kita juga menjadi terbentuk. Itu rasa-rasa yang timbul untuk menggapai asa. Asa itu kan harapan kita supaya peningkatan kompetensi. Nah, ini salah satu praktik baik yang kami lakukan di sini Bapak Ibu sekalian. Intinya supaya kegiatan peningkatan kompetensi itu bisa berjalan dengan baik gitu, dengan istiqomah lah istilahnya. Sebab kenapa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi itu, kita baru di kurikulum merdeka ini gitu. Karena kita baru, pemahaman kita juga masih setengah-setengah kan, masih kurang gitu. Kita perlu kumpul, berdiskusi, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi praktik baik, supaya kita saling mengisi, itu tujuannya. Itu Bapak Ibu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan yang lagi tren saat ini, yaitu kinerja. Mudah-mudahan kita bisa tuntas sudah sama pengelolaan kinerja di PMM. Makanya kemarin pada pertemuan, dan satu lagi Bapak Ibu, kami di sini punya pembiasaan setiap hari Senin itu kami pertemuan sebentar, pertemuan singkat dengan Bapak Ibu guru, habis apel, pertemuan 10 sampai 15 menit setiap hari Senin, sehingga sampai sekarang tidak ada kita pakai rapat rutin bulanan, tidak ada Pak. Nah, kita hari Senin aja kumpulnya. Itu saya sampaikan kepada teman-teman di sini. Mari kita segera move on, saya bilang dulu. Artinya move on itu, ini dua pekerjaan yang sangat menyita waktu kita sampai sempat libur. Ada kinerja sama kinerja PMM. Ayo sekarang tuntaskan supaya cepat kita beralih ke pekerjaan lain gitu. Sehingga alhamdulillah progresnya hampir 100% kita untuk kedua itu Bapak Ibu. Nah, ini yang lagi tren sekarang. Terutama yang sekarang adalah pengelolaan kinerja pada PMM. Mungkin ini bisa supaya mindset kita ya terbentuk bahwa beralihnya pengelolaan kinerja itu dari kinerja ke PMM itu sebenarnya patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian. Kita tahu betapa ribetnya kinerja kemarin. Nah, sekarang beralih ke pengelolaan kinerja pada PMM itu sangat praktis. Sangat praktis. Kita hanya tidak perlu konsep copy ke sana, copy paste sana sini. Cukup kita ngelik-ngelik, milih saja, sehingga kalau kita lakukan itu sebenarnya kalau udah lancar tidak sampai 5 menit selesai untuk perencanaan. Ya. Ada yang belum selesai perencanaan Bapak Ibu? Ya. Ya, tidak sampai 5 menit. Yang
yang menyebabkan dia berat itu Bapak Ibu karena kita kalau istilah kita nakutang tangar. Ya, tahu nakutang tangar ya. Kita nganggap ini kok berat sekali padahal tidak seperti itu. Apanya yang berat di sana? Yang menyebabkan dia terasa berat karena kita memang mindsetnya bayangan kita berat. Padahal dia tidak seperti itu. Yang berat misalnya yang menjadi bayangan kita berat adalah tentang poin-poin ya. Tentang poin-poin peningkatan kompetensi. Padahal poin-poin itu Bapak Ibu itu tidak dinilai. Ya, jadi dalam penilaian kinerja PMM itu yang dinilai, yang merupakan yang dinilai adalah yang pertama praktik kinerja kita. Artinya pelaksanaan tugas kita sehari-hari itu yang dinilai. Jadi Bapak Ibu ngajar di kelas nanti diobservasi sama kepala sekolah, disupervisi lah, dan itu yang dinilai. Kemudian yang kedua yang dinilai adalah perilaku kerja kita. Perilaku artinya sudah sesuai enggak gitu. Ini Bapak Ibu ini rajin ngajarnya. Kemudian dia tingkah lakunya bagus apa tidak. Itu yang dinilai. Jadi cuma dua yang dinilai, yaitu praktik kerja sama perilaku kerja itu. Sedangkan peningkatan kompetensi seperti poin-poin itu Bapak Ibu itu hanya merupakan bahan pertimbangan saja. Terus yang menilai siapa? Kepala sekolah. Jadi apakah nanti dinilai sama kementerian misalnya? Enggak sempat dia akan baca orang kementerian. Misalnya kita ungkap ada sertifikat sekian. Nah, jadi itu sehingga jangan sampai kita terbawa tren yang sekarang itu menjadi tim buser. Nah, tim buser itu tim pemburu sertifikat. Sehingga banyaklah beredar sekarang link undang sertifikat. Hati-hati yang begitu Bapak Ibu. Hati-hati. Carilah kalau misalnya mau mengikuti kegiatan diklat maupun kegiatan-kegiatan webinar yang online itu, carilah yang verified. Yang verified itu artinya yang resmi. Yang resmi dari kementerian, bisa melalui PMM, bisa melalui link webinar Kemendikbud itu yang pilih. Itu sudah verified itu, atau yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga resmi. Misalnya yang sering adakan adalah BGP gitu. Sering. Kalau ada yang tawaran-tawaran web diklat gratis katanya. Hati-hati Bapak Ibu. Memang pas sampai dia kalau nge-share di sekian grup nanti dapat gratis ya, hati-hati yang gitu. Yang pertama banyak resikonya. Resiko yang pertama jarang yang gratis. Memang gratis daftarnya, tapi ujung-ujungnya ketika sertifikat mau dibagi itu suruh nebus bayar di sana untuk administrasi sertifikat sekian ribu gitu. Terus yang kedua yang lebih bahaya lagi itu ketika kita registrasi Bapak Ibu, kan itu data kita terekam di sana. Data kita terekam, data pribadi terekam, dan khawatirnya kita nanti data itu bisa disalahgunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Ya kalau misalnya penyelenggaranya bertanggung jawab nggak masalah. Tetapi kalau tidak bertanggung jawab, nanti tiba-tiba kok ada telepon dari pinjol macam-macam itu, phishing, penipuan dan sebagainya. Jadi hati-hati itu pertama. Jadi hati-hati memilih lembaga. Kemudian yang kedua, saya sering juga sampaikan kepada teman-teman di sini, jangan terlalu ngoyo, jangan terlalu berambisi untuk mengumpulkan sertifikat banyak-banyak sehingga sampai melupakan kegiatan utama kita. Seperti tadi yang dinilai kan kegiatan utama, ngajar kita di kelas. Itu yang dinilai. Jangan sampai
kegiatan ngajar kita kelas terganggu sama kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi yang hanya merupakan pertimbangan itu. Jadi mana ibu ini ada jamnya di kelas ini, dia selagi webinar pak, jangan seperti itu, jangan sampai meninggalkan tugas pokok hanya gara-gara ingin mengumpulkan poin. Poin yang bapak ibu kumpulkan itu hanya 32 poin, dan itu gampang nyarinya. Misalnya kita pelatihan mandiri di PMM, satu sertifikat itu udah nilainya poinnya 8. Kalau 2 sertifikat selama 1 semester dan 1 semester ini. Jadi jangan ngebut-ngebut di awal nih, rame-rame sekarang ya, supaya poinnya cepat banyak. 1 semester loh 6 bulan. Jadi misalnya selama 6 bulan itu Bapak Ibu bisa menyelesaikan 2 topik pada PMM sampai dapat sertifikat, udah dapat 16. Terus ikut kegiatan-kegiatan ini MGP, kegiatan kompel di sekolah, itu ada poinnya juga. Kalau tidak salah 4 poinnya sebagai peserta berbagi praktik baik. Misalnya di sini kan nanti Bapak Ibu ada yang berbagi praktik baik. Sebagai Bapak Ibu ini peserta. Terus gimana sertifikat? Buat sama ketua MGP, buatkan sertifikat. Diakui enggak? Diakui. Jadi tidak mesti sertifikat itu diterbitkan oleh kementerian atau dinas atau apa. Kepala sekolah mengadakan kegiatan bisa membuat sertifikat. Iya, terus ketua komunitas, ketua kombel itu bisa membuat sertifikat. Ketua MGP bisa membuat sertifikat. Kan tidak ada sulit jadinya. Ya. Terus apakah komunitas itu yang diakui hanya yang sudah terdaftar di PMM? Tidak mesti. Jadi misalnya MGP IPS wilayah utara belum terdaftar di PMM, diakui apa enggak? Diakui. Yang di PMM itu kan maksudnya kita mendaftarkan komunitas di PMM itu supaya jangkauannya lebih luas. Jadi kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan secara online gitu. Kalau kegiatannya luring begini offline, tatap muka untuk apa? Daftarkan di PMM seperti itulah. Tapi kalau didaftarkan di PMM juga bagus sih, tambah bagus. Jadi itu 32 targetnya 32 poin. Bagaimana kalau dia misalnya sudah di RHK dia nyusun sampai 40 atau sampai 100 poin misalnya, bahkan ada sampai 128 poin itu. Yang banyak itu kan yang guru penggerak ya, dia dapat pelatihan sekian bulan itu poinnya sudah 128. Terus dia nargetkan 128, tetapi ketika pelaksanaannya dia tidak bisa mencapai itu. Bagaimana? Tidak masalah gitu. Tidak masalah. Yang penting 32 itu cukup tercukupi, dan itu cara memperoleh sertifikat memperoleh nilai angka poin yang 32 itu tidak sulit. Pertama misalnya kami di sini kita seragamkan ya sesuai ekspektasi sekolah. Saya bilang selesaikan pelatihan mandiri selama 2 topik, udah itu nilai 16. Kemudian berbagi praktik baik dalam komunitas 2 kegiatan, udah 8. Terus ditambah webinar 2 kali cukup, 8 udah 36 itu kan. 32 pas, udah itu dah. Selanjutnya kalau mau nambah silahkan. Saya bilang ini yang 3 ini Bapak Ibu seragamkan harus, saya bilang itu. Cukup itu dah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang ingin kita sampaikan, dan mudah-mudahan bisa diadukan ke teman-teman yang lain ya, supaya jangan terlalu berambisi ngoyo untuk mendapatkan poin itu sampai melupakan tugas pokok. Sebab yang dinilai sebenarnya hanya tugas pokok dan tingkah laku. Terus adapun bukti fisik berupa sertifikat, surat tugas dan sebagainya itu tidak dinilai juga Bapak Ibu, tetapi harus dikumpulkan. Itu aja dia. Dia tidak dinilai tetapi harus dikumpulkan. Sehingga nanti misalnya
bagaimana kualitas bukti fisik itu, apakah dia bagus pelaporannya misalnya atau sertifikatnya resmi atau tidak, itu tidak dinilai. Yang penting ada dikumpulkan, diunggah, itu aja. Jadi sekali lagi yang dinilai hanya dua, kinerjanya, ngajarnya, pelaksanaan kinerja, kemudian perilakunya. Kemudian peningkatan kompetensi itu hanya sebagai bahan pertimbangan kepala sekolah untuk membuat kita nilai, memberikan kita nilai apakah dia sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, dan atau di bawah ekspektasi. Nah, nilai inilah yang kemudian berpengaruh kepada angka kredit. Kalau di atas ekspektasi itu sangat baik predikatnya, maka angka kreditnya itu dikalikan 150% dari PKG dulu ya. Kalau PKG kan penganalisis kita misalnya golongan 4 misalnya kan 37,5 ya. Jadi kalau dia predikatnya sangat baik itu kali 150% dia. Jadi akan membengkak gitu. Kalau dia baik kalikan 100% gitu. Kalau dia di bawah ekspektasi berarti kurang, maka dia akan kurang juga angka kredit. Di sanalah pengaruhnya Bapak Ibu. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Belo jadi Pak. Lanjutkan. Artinya Kalau sumatnya. Artinya ya. Baik Bapak Ibu, saya kira itu aja ya. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu selamat ber-MGMP di sekolah kami ini ya. Jadi anggap sekolah sendiri, ya anggap rumah sendiri. Tadi kalau saya usul, kalau misalnya belum punya sekretariat, bisa buat di sini jadi sekretariat juga, kami siap. Ya. Nah kalau ada apa-apa nanti tinggal menghubungi kami aja. Di sini ada Bu Haja Muslimah, Bu Andewi juga ada. Apa-apa mau dibutuhkan silakan dihubungi. Ya terakhir ya kami mohon maaf sih Bapak Ibu ya. Kami mohon maaf apabila nanti dalam pelayanan kami di sini ada hal-hal yang kurang berkenan itu. Mohon dimaafkan ya, awal-awal kami mohon maaf. Jadi saya kira itu Bapak Ibu, dan marilah dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala serta izin Bapak Ibu, mari kita buka kegiatan MGMP IPS SMP Wilayah Utara ini dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.